Apa kabar jemaat Tuhan? Silakan duduk. Luar biasa ya. Ini jawaban spontanitas luar biasa. Sepertinya jadi terbiasa menyampaikan. Ada pertanyaan-pertanyaan. Apa kabar? Pasti jawabnya luar biasa. Itu sudah cukup lama ya. Karena tidak asing lagi. Pertanyaannya selanjutnya adalah luar biasa apa nih? Luar biasa baik atau luar biasa buruknya? Tolong dijawab. Amin, puji Tuhan. Baik, tidak terasa kita sudah ada di penghujung tahun 2022. Dan saya mengajak ini di penghujung tahun ini, mari kita sama-sama evaluasi kehidupan kita. Karena saya percaya juga, oke minta maaf, saya buka masker, izin buka masker karena tadi pagi sudah direpit dan hasilnya negatif. Baik, saya lanjut. Di penghujung tahun ini saya rindu mengajak semua jemaat Tuhan, termasuk saya, untuk mengevaluasi kembali kehidupan kita sepanjang tahun 2022. Mungkin di awal tahun 2022 kita mengambil komitmen atau ingin melakukan hal yang harapan-harapan kita untuk sepanjang tahun berjalan 2022 ini selalu akan menikmati hasil yang baik, mau berhasil. Tapi pada kenyataannya tidak sedikit yang mengalami yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, sesuai dengan harapan kita. Tapi saya mau ngajak hari ini kita sama-sama introspeksi dan kalaupun ada yang salah, ada yang harus diperbaiki, rubahlah. Karena kita akan masuk ke tahun 2023 yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi setidaknya kebiasaan-kebiasaan yang lama kita yang membuat kita tidak bisa on fire, tidak bisa mengalami hal yang baik, tidak akan terjadi di tahun 2023, minta maaf. 3 minggu kemarin Pastor Stefan menyampaikan kepada saya untuk menyiapkan khotbah di bulan Desember ini minggu kedua. Dan biasa setiap kali langsung disampaikan, diberikan jadwal. Pertama yang saya harus lakukan itu berdoa, minta Tuhan apa yang harus saya sampaikan. Apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang kau ingin saya sampaikan. Dan sepanjang 2 minggu, 3 minggu, saya menantikan jawaban itu tapi tidak ada. Sepertinya tidak ada dapat sesuatu apa yang saya sampaikan. Justru sebaliknya, yang saya temui, yang saya dapatkan itu adalah pergumulan persoalan demi persoalan yang saya harus hadapi. Masalah demi masalah yang datang, bertubi-tubi Bapak Ibu. Belum selesai yang satu, datang lagi yang satu. Saya semakin bingung, semakin berat. Tuhan kok begini? Ada apa dengan ini? Keadaan ini? Ada apa sebenarnya yang Tuhan maksud dengan semuanya ini? Ternyata Tuhan sedang mengingatkan saya. Beberapa bulan-bulan yang lalu saya memiliki komitmen untuk ketika mendengarkan firman Tuhan. Mudah-mudahan hal yang sama dengan jemaat Tuhan. Setiap mendengarkan firman Tuhan, kebenaran yang kita terima, kita memiliki komitmen untuk mau melakukan apa yang disampaikan firman Tuhan itu. Karena kalau kita cuma mendengar tapi tidak mau melakukan, tidak akan terjadi perubahan dalam hidup kita. Saya belajar, waktu buah-buah roh disampaikan, oh iya ini maksudnya Tuhan. Saya diizinkan masalah terjadi karena komitmen saya, Tuhan saya mau melakukan. Contoh buah roh, saya mau sabar, saya mau memiliki penguasaan diri. Saya tiba-tiba termenung, oh iya ya, Tuhan izinkan masalah untuk melatih. Mau membawa saya untuk ingat komitmen saya. Dan Tuhan sedang mengajarkan ini loh, kalau mau sabar, ini harus hadapi dulu. Mulai dari yang ini, lakukan, oh ya thank you Tuhan. Terima kasih. Saya mulai berusaha untuk sabar, berusaha untuk mengendalikan diri, berusaha untuk mempraktekkan kasih. Tidak mudah. Respon waktu dulu ya saya minta maaf. Ketika ada masalah, atau ada persoalan yang sangat menyentuh hati saya dan menyakiti saya. Reaksi saya itu langsung muncul. Pasti marah-marah, ya, kasar. Nggak mau lihat lagi dia siapa lu, siapa gue. Sorry, siapa kamu, siapa saya. Reaksi itu yang muncul. Tetapi ketika saya diingatkan Tuhan, oh iya saya harus sabar. Saya harus mengendalikan diri. Ya harus mengendalikan diri. Baik, setiap kita pasti
akan merindukan hal yang sama, hal yang baik. Ya, saya percaya kita semua rindu hal-hal yang baik terjadi dalam hidup kita. Setiap kita pasti sangat merindukan hal yang sama. Ya, ingin hidup kita lebih baik, ingin hidup kita mengalami terobosan demi terobosan di dalam usaha, pekerjaan, keluarga, membangun keluarga. Saya percaya kita rindu semua itu terjadi dalam hidup kita. Saya renungkan selama saya mengalami proses 2 minggu itu, memang tidak mudah sebenarnya. Tapi Tuhan kembali mengingatkan saya, oh ternyata aku mau merubah kebiasaan itu cuma hal yang sepele, hal yang mudah, tidak susah. Katakan tidak susah, tidak rumit, hanya sederhana saja. Kesederhanaan itu dimulai dari habit atau kebiasaan. Tema saya hari ini adalah change your habit. Ubahlah kebiasaanmu, ubah kebiasaanmu. Nah, apa itu kebiasaan yang saya catat ini? Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Ulang-ulang dilakukan dalam hal yang sama. Itu terus yang dilakukan, tidak pernah berubah dan sepertinya sudah biasa, otomatis seperti biasa. Kalau marah-marah, boleh terselidiki, marah. Atau tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Karena itu terus yang dibangun, itulah yang disebut menjadi kebiasaan. Dalam kehidupan kita ada kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan, yang sudah terbentuk cukup lama. Karena sering dilakukan berulang-ulang sehingga membentuk suatu kebiasaan. Ya contoh-contoh aja ya. Tadi pagi saya bilang, pastor boleh marah-marah pastor? Marah boleh ya? Boleh ya. Di tempat yang tertentu, ya ketika kita pasti dengan siapapun ya, sudah dikasih nasihat tapi tidak melakukan, pasti marah ya? Marah ya. Tapi kalau marah-marah boleh enggak? Ya. Sering-sering marah boleh enggak? Itu kebiasaan marah-marah itu. Ya. Tidak boleh, ya. Kita harus tinggalkan. Perkataan yang kotor misalkan ya. Ada pernah dengar sedikit kasar, ya. Orang bilang mana ada bibir malontok. Bibir malontok. Tanpa sadar saya bilang, kita kira ngana somati. Itu saya pelajari, ternyata di satu kampung itu kalau ada kebiasaan itu bercanda ya kali. Bercanda, tapi karena mungkin dari satu orang lain dia ulang-ulang setiap kali ketemu dan orang yang selalu ketemu dengan dia itu pasti terikut. Nah itu hal-hal itu menjadi satu kebiasaan di dekat rumah kami di Busa, anak kecil. Tapi istri saya bilang, sayang perhatikan nih, ini anak, dia tunjuk ini anak ini, aduh, DP mulu, rica-rica sekali. Masih anak kecil, DP pembicaraan sama dengan orang dewasa. Apa sih ini? Kebun binatang pas semua. Ya kita semua dengar, betul Kutin. Dari DP mama, DP papa, DP semua itu sama, itu sudah jadi kebudayaan. Jadi biasa dalam satu rumah itu sehingga anak kecil lihat, hati-hati yang punya anak kecil, hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, ya, jangan sembarang bibir melontok. Ya, karena anak-anak melihat, anak-anak mendengar, sering-sering dilihat, sering-sering didengar, tersimpan di pikiran dan itu yang akan membawa anak kita itu menjadi hal yang sama seperti apa yang saya pernah lakukan. Ya. Dan firman Tuhan hari ini ya saya mengajak untuk mengubah kebiasaan kita yang seperti yang saya sampaikan tadi. Kita baca sama-sama Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Ya, kita sama-sama baca. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus, katakan harus, menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya.
Bapak Ibu perhatikan ada kata-kata yang saya bold di firman Tuhan ini. Ya. Ada kata-katanya itu kata menanggalkan manusia lama, dibaharui dan mengenakan manusia baru. Kalimat ini merujuk pada perubahan kebiasaan. Merujuk kepada perubahan kebiasaan. Menanggalkan manusia lama artinya menanggalkan kebiasaan lama kita. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak membangun, tidak menguntungkan, tidak membawa kita menjadi lebih baik, tinggalkan. Tinggalkan. Lalu ada pertanyaan, pastor kita kan ada yang sudah melakukan, baik loh, menurut saya itu baik. Ya. Tapi tidak semua baik itu kita harus pertahankan. Ya, tidak semua ya, tidak semua. Kalau memang itu baik tapi ternyata juga tidak efisien dengan kehidupan kita, ya kita rubah lebih baik lagi contoh ya. Harus dirubah lebih baik lagi. Dan kalimat mengenakan manusia baru. Jadi manusia lama kita buang, kita tinggalkan, barui, ubah dengan manusia yang baru, dengan kebiasaan yang baru, kebiasaan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya, sesuai dengan firman Tuhan tentunya. Kita kenakan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengubah kebiasaan kita, maka hidup kita akan berubah. Banyak orang ingin berusaha untuk mengubah kehidupannya untuk menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik, tetapi tidak mau mengubah kebiasaannya. Banyak orang berusaha untuk kaya, bekerja keras, bekerja keras, ya, siang malam orang memanting tulang patah-patah Pak ya. Demi untuk kita mencari, saya supaya kaya lah seperti itu, banyak duit. Ya enggak salah, ya enggak salah. Banyak orang juga mencari seperti itu, tapi mereka lupa. Kebiasaan mereka itu harus dirubah. Maksudnya begini, kerja iya boleh, tapi kenapa ya saya enggak ada apa yang kita kerjakan, seperti enggak ada hasil, seperti enggak ada apa-apanya. Jangan-jangan kita cek juga, banyak duit tapi mungkin kita gaya hidup boros, ya itu kan kebiasaan, ya kebiasaan. Atau kita kerja siang malam terus pada akhirnya kesehatan kita terganggu contoh. Tidak semua ya yang baik itu, kerja baik ya, tapi kalau selupa waktu tidur, selupa waktu makan, akhirnya kesehatan kita terganggu. Ya sia-sia apa yang kita kerja, sia-sia apa yang kita cari. Buat apa kita cari itu selalu banyak, tapi kita tidak menikmati dengan tubuh yang sakit. Ya contoh ya seperti itu. Kita harus tinggalkan. Harus berani meninggalkan itu. Dan rubah, mungkin rubahnya begini, mungkin atur waktu. Saya harus kerja batas sampai sekian waktu. Dan waktu istirahat malam saya harus tidur sekian. Bangun pagi contoh ya, kita harus atur semuanya waktu. Makan juga 3 kali, atur. Karena orang langsung sibuk kerja, mau makan lupa dia pasti. Pagi-pagi, pagi-pagi kita selalu pergi, sudah ada sarapan contoh. Tuh sampai di sana lah sibuk kerja, lupa semuanya. Ini sulit terjadi, bahkan mungkin tidak akan terjadi selama kita tidak mengubah kebiasaan. Kita harus mengubah kebiasaannya. Contoh yang tadi saya katakan juga malas ini, malas. Ya, malas. Ternyata kata Amsal, di kata Amsal ya. Amsal menulis bahwa orang malas itu punya keinginan yang tinggi. Ini kebiasaan yang buruk ya. Amsal 13 ayat 4. Hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Ternyata kebiasaan malas itu, orang malas ya. Kita coba pelajarin, orang malas itu banyak keinginan ya. Benar enggak? Banyak keinginan. Aduh kita suka begini. Aduh kita rindu seperti ini. Kita mau jadi sama dengan malas. Enggak mau kerja. Bagaimana kita menjadi sama dengan orang yang kita lihat. Tapi kita tidak mau bekerja. Sia-sia apa kata firman. Ya sia-sia apa kata firman. Tapi sebaliknya kalau orang rajin berkelimpahan. Berkelimpahan itu bukan cuma berbicara tentang duit, tentang segala hal. Orang senang ya, orang senang dengan kita ya. Itu melimpah loh. Orang puji, bukan makan puji ya.
Bukan makam cincin. Kita lihat bro hebat tuh masih muda so punya ini. Karena katu rajin ya, karena katu rajin. Tapi kita harus berbangga itu melimpah. Dan orang bisa menikmati. Orang lain dan orang lain bisa berubah loh kita mau seperti dia. Pasti dia paling apa bro yang rahasia ya? Oh ini. Orang lain akan tertular. Makanya jangan malas. Berikut tentang apa lagi? Kalau kesehatan pola makan ya. Kebiasaan pola makan. Makan ini, soal makan ini, makan. Nah, baru-baru orang ini di Natal itu sedikit-sedikit pesta makan, Natal makan. Golojo. Keinginan. Selalu kebiasaan suka makan ini, suka makan itu. Pas lihat di resminya, aduh yang ini enak, yang ini enak, ini semua enak ya. Pingin makan semua, ya ujungnya apa yang terjadi? Mau pingin sehat ternyata asam urat. Kelebihan makan ini sudah terkontrol. Sikat sana, sikat sini. Yang penting asam urat ke belakang. Pas di rumah, aduh dapat rasa. Aduh. Nah, pola makan, keinginan yang berlebihan. Yang lalu tuh rakusan. Rubah. Kalau ingin sehat, rubah pola. Bukan berarti tidak boleh makan, secukupnya. Kita bisa lihat mana yang baik, mana yang boleh dan mana yang tidak. Ya, lakukanlah itu. Lalu kebiasaan baik apa saja yang harus kita bangun. Dari sekian banyak kebiasaan yang saya mau bagikan siang hari ini, cuma beberapa saja yang saya coba, apa yang menjadi perenungan saya. Ya, kebiasaan apa saja yang harus kita bangun. Yang pertama, disiplin rohani kita. Disiplin rohani adalah sebuah latihan pikiran dan emosi secara terus menerus. Ingat, terus menerus membangun kebiasaan untuk mendekatkan diri kepada Allah untuk menumbuh kembang sifat karakter dan pola perilaku rohani. Beribadah baik ya? Ya, beribadah. Karena ibadah itu mengandung janji. Kalau kita tahu itu baik dan mengandung janji, dan itu yang akan membangun rohani kita, lakukanlah. Biasakanlah selalu untuk rajin ibadah. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ternyata melatih rohani kita untuk jadi lebih baik, salah satunya ibadah. Nah, ibadah itu kan penting. Ya. Ibadah itu kita harus biasakan. Harus dibiasakan sampai menjadi kebiasaan untuk selalu rajin ke ibadah. Selalu rajin ke gereja. Jangan pilih-pilih waktu sesuai mood. Oh kita ini ada sibuk, ada pekerjaan, ada proyek. Jadi nanti minggu depan. Utamakan Tuhan. Ya. Kalau mau rohani kita mau dibangun lebih baik. Ya. Utamakan Tuhan. Dibiasakan. Nah, Paulus mengatakan juga di Timotius, berbicara dibiasakan, harus dilatih. Harus dilatih. Latihan badani terbatas gunanya, bukan berarti tidak ada guna, terbatas sedikit. Ya. Tetapi ketika kita melatih rohani kita dengan rajin datang ibadah, itu lebih penting, itu lebih baik, itu sangat menguntungkan buat kita. Karena ayat selanjutnya berkata seperti ini. Ya. Karena ibadah itu mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang, ya. Rajin ke ibadah raya seperti ini. Yang berikut di mana lagi kita harus rajin? Komsel, masuk dalam komsel. Ibadah di komsel, datang ke komsel. Karena di dalam komsel itu kita akan, komsel kita pemuritan ya pastor, akan diajar, akan dididik hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Semakin kita datang di komsel, semakin sering kita datang ke komsel, kita akan mengikuti gaya hidup rohani. Gaya hidup yang baik, gaya hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Datang ke komsel, jangan sibuk di luar sana lebih banyak ke komunitas lain. Tidak salah, tapi kita harus memilih komunitas mana yang kita tempati. Tapi yang seperti Pastor Stephen sudah sampaikan kemarin,
Bukan berarti tidak boleh, tapi ada komunitas. Ya, komunitas justru menjerumuskan kita di hal-hal yang tidak baik. Kita harus keluar, kita harus tinggalkan itu. Banyak datang di komsel. Dan di dalam komsel itu bukan berarti juga sempurna, tapi justru di dalam komsel seperti pastor bilang kita akan ada pemimpin yang akan melihat, ada pemimpin yang akan mengajarkan, oh ini kamu salah di ini, harus ini. Mau pilih mana? Mau jadi lebih baik atau mau bergaul dengan orang-orang yang mencelakakan orang? Kita ya secara khusus. Karena firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat 33, itu pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Cuma satu kali kok nih pastor kita pergi. Setelah kecap, bro datang, lama-lama datang, lama-lama terikut. Jadi merusak kebiasaan kita yang baik. Jangan, untuk kita rohani kita lebih baik, kita harus datang di komunitas yang benar. Rajin berdoa. Ya, rajin berdoa. Doa itu penting kan? Doa mengandung kuasa. Doa itu ada orang bilang nafas. Nafas ya. Bagaimana kalau hendak berdoa berarti hendak bernafas mati. Tapi doa, ketika kita selalu berdoa, sering-sering berdoa, akan membawa kita hal-hal di dalam pengalaman rohani yang luar biasa, apa yang kita tidak pernah pikirkan. Dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, kita akan diberikan jawaban oleh Tuhan di dalam hubungan kita dengan Tuhan melalui doa. Baca firman, biasakan baca firman. Karena firman itu berkuasa. Firman itu semakin kita banyak baca firman, semakin banyak kebenaran yang akan masuk. Dan kebenaran itu yang akan membentuk kita rohani akan jadi lebih baik. Yang kedua, disiplin waktu, tepat waktu. Kita tidak akan menjadi lebih baik atau lebih hebat kalau kita sering ngaret. Ngaret, tahu ngaret? Ngaret, ulur-ulur bisa boleh ya. Tunggu sedikit lagi ya. Ngaret. Dikit-dikit telat, itu kebiasaan. Sedikit-sedikit telat, sedikit-sedikit telat. Ngantor sering telat. Meeting sering telat. Bangun pagi telat. Ke gereja? Ulang ke gereja? Ada ya? Ada telat. Di sana, di sini enggak ada. Di sini enggak ada ya. Tapi yang ini tapi ya, kalau ke bioskop telat enggak? Subli karcis. Apalagi lihat-lihat di itu, aduh ada film baru keluar, nonton yuk. Biasa ya, nonton, beli karcis. Tapi karcis bioskop mulai jam 7. Takut ketinggalan, kan seru kan film baru ketinggalan. 6:30 sudah ada di sana. 6:30 sudah di sana. Kalau ke gereja, ibadah jam 11. Datang jam? Belum khotbah ya, Pak. Belum khotbah ya. Belum khotbah. Belum khotbah. Gini nih, kalau orang ibadah nih, belum firman kok. Belum firman. Coba kalau di bioskop. Aduh. Belum kok DP tegang ini, belum dia tuh apalagi tapi barol. Belum di sesi di situ. Belum di situ. Enggak, orang kalau bioskop takut kehilangan momen. Takut, aduh tuh cerita begini. Ya. Kalau di ibadah, nah belum firman itu ya pengkhotbah itu puncak mungkin ya waktu itu. Ini yang supas. Kalau puji-pujian itu bukan ibadah, bukan kita berselera. Padahal Tuhan so ada dari awal. Tuhan so hadir dari awal. Ya. Mau telat? Puji Tuhan. Yang ketiga, disiplin menjaga kesehatan. Kesehatan kita ini, saking Tuhan peduli dengan orang kesehatan, maka dia berfirman, tubuhmu adalah bait Allah yang kudus. Kalau dia kasih ingat begitu, itu penting, orang kesehatan itu penting, harus dijaga, harus dipelihara. Tapi sayang banyak orang menyia-nyiakan tubuhnya.
tentang kesehatan. Bagaimana kita mau melayani Tuhan dengan maksimal kalau kita sakit-sakitan ya pastor ya. Padahal Tuhan dah kasih tubuh kita sempurna untuk tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi pada akhirnya sudah bisa bikin apa-apa. So asam urat, kurerela kaki begini. Aduh Tuhan. Nah penyebab itu apa? Kebiasaan. Ada kebiasaan contoh makan. Yang saya sampaikan, tidak perlu kupas lagi tentang makan ya. Tidak perlu kupas. Tidur telat. Handphone, bahaya nih handphone ini, kebiasaan handphone. Bangun pagi, handphone. Pokoknya lihat handphone pasti dapat ingat Instagram, WA, ini. Pasti ingat itu, chatting. Pasti itu dapat ingat lebih dulu. TikTok apalagi, luar biasa. Ada orang di handphone sampai lupa makan, lupa tidur. Bagaimana nak mau sakit? Ya, bagaimana kalau nak mau sakit? Torang harus sayang torang pediri ini. Karena Tuhan dah kasih buat orang ini sempurna. Untuk kemuliaan nama Tuhan harus pelihara, harus jaga. Kalau orang tidak jaga berarti orang melawan perintah Tuhan. Loh, sorry. Minta maaf. Handphone marah apa kita karena ada singgung tentang handphone. Oke. Efesus 5 ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Tetapi mengasuhnya, katakan mengasuh. Dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Yesus dah sayang 4 orang, dah sayang 4 orang dia pelihara. Ikut sama dengan Yesus bilang, orang juga orang tubuh ini adalah bait Allah. Orang harus jaga, orang harus pelihara dengan baik. Jangan sia-siakan. Jangan dengan cara pola kebiasaan yang teratur, yang baik. Waktu tidur baik, makan yang sehat-sehat, jangan golojo. Berikut, disiplin berkata-kata. Tinggal berapa poin? Berkata-kata, berbicara, tentang cara berbicara. 3 Yohanes 1 ayat 10, karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami. Dan belum merasa puas, belum puas, ini kebiasaan ini. Kita belum puas kalau ngana begini. Kita belum puas kalau ngana sakit hati lah. Dengan perkataan, pakai orang perkataan. Belum puas. Ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi jika mencegah orang-orang, tapi juga mencegah orang-orang, yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Nah, kata meleter itu adalah yang saya coba pelajari itu perkataan yang tidak karuan, yang sia-sia, ya, yang sia-sia. Nah, ini kita harus rubah. Perkataan yang sia-sia tidak membangun, kotor, perkataan caci maki, kasar pak anak-anak, kasar pak istri, kasar pak suami. Saya belajar juga, dulu seperti itu. Tapi saya ketika semakin banyak firman, saya berusaha untuk belajar. Dengan anak-anak saya mulai membangun hubungan dengan mereka. Kalau dulu bisa marah, tapi saya mengendalikan dan saya bilang, kamu baik, kamu hebat. Harus berani juga dengan anak-anak. Ngomong hal-hal yang memberi contoh supaya mereka akan mengikuti. Nah, karena cara untuk membangun kebiasaan berbicara yang baik di dalam keluarga itu paling efisien, paling gampang melakukannya. Jangan di luar orang baik-baik, mari di dalam rumah, di luar lemah lembut, mari kasar. Anak-anak tak ikut, semua terikut, berjangkit tak ikut. Yang saya katakan tadi, mulai dari hal yang sederhana mungkin ya, dari mungkin 3 kata ini ulang-ulang coba. Ya, bangun di dalam rumah itu contoh ya, minta tolong, bolehkah saya minta tolong? Ya, minta maaf kalau saya salah. Ya. Apalagi, tolong, minta maaf, terima kasih bantuannya. Saya di rumah dengan istri ini, sayang thank you ya buat masakannya, thank you ya buat nasihatnya. Dia banyak menegur saya bilang terima kasih. Coba kalau ditegur kalau berani, mana tegur tuh enggak. Saya belajar menerima, saya bilang terima kasih. Di dalam rumah saya mulai bangun. Dan saya berharap satu saat mereka akan menjadi seperti apa yang saya lakukan. Karena memulai dari kebiasaan di dalam rumah.
Yang kelima, dengan cepat. Rajin. Rajin, lawannya malas kan. Ciri-ciri orang rajin ini pekerja keras. Harus kerja, orang rajin itu kerja keras. Tidak menunda-nunda pekerjaan. Orang kali menunda-nunda pekerjaan itu akan nikmati sini. Jadi sulit. Benar ya, jadi sulit ya. Pekerjaan yang mesti kita selesaikan hari ini, tapi kita tunda. Besok ada pekerjaan yang baru. Nah mungkin pekerjaan ini kita harus tinggalkan. Kita harus kerjakan bersamaan. Berat. Mending kita satu-satu kerjakan, langsung kerjakan, bikin supaya besok itu jadi lebih enteng, lebih ringan. Jangan tunda, jangan ditunda-tunda. Sering mengeluh, sering bersungut-sungut, suka komplain, tidak suka komplain, minta maaf. Tidak suka. Ini ciri-ciri orang rajin, tidak suka komplain. Maaf tadi saya kata. Orang rajin tidak sering mengeluh, tidak sering bersungut-sungut, tidak sering komplain. Nah orang malas itu pasti komplain ya berarti kan. Lawannya pasti komplain. Giliran ada ya orang malas ya, sering komplain ya. Ada ya? Pasti ada ya. Ya. Di sana di sini enggak ada. Ya. Giliran terima gaji, contoh terima gaji. Kenapa tapi gaji begini terus ya? Komplain dia. So 2 tahun dok kita ada kerja sini, mar begitu kita naik gaji. Bagaimana mau naik gaji? Malas. Bos lihat enggak dipromosikan ya. Seperti itu. Pegang-pegang handphone, betul Pak. Sedikit-sedikit pegang handphone. Pekerjaan bagaimana bos mau promosikan lebih baik ya, karena malas gitu. Ya, harus rajin ya, harus rajin. Amsal 12:27, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Harus berharga. Ya, bagaimana kita memulai pekerjaan, bagaimana kita membangun kebiasaan baik, mulai dari pikiran. Katakan pikiran, proses terjadinya kebiasaan dimulai dari pikirkan. Apa yang kita dalam pikiran, apa yang kita pikir berulang-ulang akan muncul dalam tindakan, dan tindakan itu yang berulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan yang berulang-ulang itu yang membentuk habit kita, kebiasaan kita hari-hari. Makanya firman Tuhan bilang dalam Roma 12 ayat 2 berkata, berubahlah oleh pembaharuan. Di dalam pikiran ini kita harus rubah. Yang jelek-jelek, yang tidak menguntungkan, buang. Ganti dengan hal yang baik. Yang kedua, jadikan itu prioritas. Sesuatu yang penting itu prioritas. Tadi katakan sehat itu penting. Kita harus pelihara, kita harus jaga tubuh kita. Jadikan itu. Pola makan, kalau apa yang membuat kita sakit kita lihat, oh ini jangan ini. Lakukan ulang-ulang sampai terbiasa. Ya. Doa, baca firman, ketika diulang-ulang, kalau itu penting, diulang-ulang dijadikan prioritas, itu akan jadi sering berdoa, sering baca firman, sering olahraga, sering makan yang sehat. Yang ketiga, lakukanlah pengulangan secara konsisten. Apa yang kita bangun dalam ini konsisten kita lakukan. Terus menerus, ulang-ulang sampai jadi. Memang susah, tetapi berakit-akit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Memang sakit, tapi dari sekarang kita bangun sampai menjadi kebiasaan, dan itu akan terpola dalam pikiran kita, itu akan mengunci pikiran kita. Kalau kita lihat ini, oh jangan, itu tidak baik. Kalau kita lihat, ini kita harus lakukan. Seperti itu ya. Yang keempat, siap untuk tidak nyaman. Ya, tinggalkan zona nyaman. Nah, bangun pagi ya, jam 5 enggak nyaman ya. Biasa bangun jam 6, jam 7. Karena bangun pagi kita mau saat teduh, mau berdoa. Mengulangi itu enggak gampang. Kita harus berani meninggalkan kenyamanan itu. Bangun lebih cepat. Ulang-ulang sampai terbiasa bangun pagi. Penutup, ada kutipan dari John Maxwell. Anda tidak akan pernah mengubah hidup Anda sampai Anda mengubah sesuatu yang Anda lakukan setiap hari. Apa yang Anda lakukan setiap hari, kalau itu tidak baik, tinggalkan, ubah. Supaya terjadi perubahan yang lebih baik.